Halo jadi lovers, kali ini saya akan membahas kecenderungan atau kebiasaan yang sering terjadi di market ketika sedang bullish, yaitu FOMO. Apa itu FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, atau kalau diartikan adalah perasaan takut kehilangan kesempatan, atau kalau di istilah sahamnya dikenal dengan nama takut ketinggalan kereta. Ayo, siapa yang sering FOMO di sini? Akhir-akhir ini saya banyak membaca berita di media sosial tentang mereka yang nyangkut di salah farmasi seperti Inaf, KF, IRA, dan lain-lain. Ada yang sampai menggunakan uang pinjaman online, ada yang sampai menggunakan uang buat kuliah, dan sebagainya. Ini tentu sangat mengerikan dan berbahaya sekali kalau kita tidak bisa menggunakan uang dengan tepat ya, dengan bijaksana. Jadi kita harus tahu, walaupun pasar saham dapat memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan dibandingkan sektor lain, namun tidak ada yang instan di market. Semua butuh proses dan pembelajaran. Untuk itulah saya membuat konten ini agar bisa mengedukasi kita semua. Kenapa FOMO ini bisa terjadi? Sebenarnya FOMO dialami oleh pemain-pemain newbie ya. Kebanyakan yang sering mengalami FOMO ini adalah pemain newbie yang baru terjun di pasar saham. Namun tidak jarang juga pemain yang udah lama pun juga ada yang kena. Kenapa bisa? Hal ini tidak lain karena adanya euforia di market. Euforia menyebabkan nalar berpikir seorang menjadi tidak berjalan lagi, atau juga sense of logicnya tidak bekerja lagi, hilang, sehingga tidak peduli walaupun harga sahamnya udah naik tinggi, namun tetap dibeli karena berpikir nanti sahamnya masih akan naik terus, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Berikutnya adalah over informasi. Kita tahu sekarang bahwa berita-berita gampang sekali kita dapatkan, baik itu di grup saham, di media sosial, di media-media online lainnya. Itu berita banyak bertebaran di sana sini, sehingga kita memiliki informasi yang banyak tentang sebuah saham, sehingga kita pun akhirnya memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadap saham tersebut. Kita lihat misalnya ada berita tentang vaksin, berita harga batubara, atau berita tentang merger. Nah, hal ini membuat ditambah lagi dengan adanya pom-pom di grup saham maupun influencer saham yang membuat harga saham itu bergerak naik. Nah, ini otomatis tentu membuat kita itu pandangannya tidak lagi jernih ya, karena sudah dipom-pom banyak orang, sudah banyak berita ini itu. Kemudian ditambah lagi sekarang banyak yang posting pamer cuan di media sosial. Kita lihat si A cuannya sekian persen, sudah puluhan juta, si B cuannya sampai MM-an. Nah, kalau kita lihat portfolio kita kok masih merah ya, atau kalaupun ya ada hijau ya, tapi kok kayaknya nggak sebanyak si A ya, nggak sebanyak si Anu. Dan rumput tetangga kelihatan selalu lebih hijau gitu ya. Nah, ini otomatis membuat kita jadi FOMO. Kita menjadi kecewa. Nah, gue ketinggalan nih gitu. Jadi ketika ada berita tentang satu saham A yang lagi naik, maka tanpa pikir panjang pun, tanpa menggunakan analisa yang lebih dalam lagi, kita langsung masuk di saham tersebut, langsung hajar kanan, bahkan sampai all in, bahkan kalau bisa nyari pinjaman dari utangan gitu. Nggak tahu besok sahamnya disuspend dan langsung koreksi. Nah, itu sering kita alami gitu, sering kalian alami bukan? Nah, kalau kalian sering alami seperti itu, tulis komentar di bawah ya. Terus gimana sih cara supaya kita nggak kena FOMO ini? Nah, tips pertama yang mau saya bagikan adalah kita harus punya trading plan ya, kita harus punya rencana trading. Dengan trading plan ini kita udah punya rencana mau beli saham itu di harga berapa, nanti kalau turun kita mau cut loss di harga berapa. Nah, kalaupun naik juga kita udah punya target harga sekian kita mesti jual gitu. Jadi trading plan ini adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang trader. Yang kedua adalah mau tidak mau kalian harus belajar yang namanya analisa teknikal. Minimal kalian harus tahu dulu itu supportnya apa, support itu apa, resisten itu apa. Kalian harus tahu bahwa harga itu nggak akan terus-terusan naik dalam satu garis lurus, tapi akan ada bentuk upside down, ada naik turunnya. Nah, yang ketiga adalah money management ya. Saya pribadi jika kadang gatal tergiur pengen beli saham yang lagi rally naik, maka saya hanya akan menggunakan sekitar kurang lebih 5-10% dari alokasi dana yang biasa saya beli. Jadi kalau misalnya biasanya beli 100 juta, mungkin belinya cuma 5 juta atau 10 juta. Jadi kalau kalian misalnya belinya
biasa 5 juta 10 juta ya mungkin belinya cuma 500.000 sampai 1 juta gitu ya, jadi mungkin dikurangi porsinya. Hal ini kenapa? Supaya untuk menghindari kerugian yang parah. Jadi ketika nanti harga tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, maka kita kerugiannya hanya kecil aja. Namun jika kita harga naik, maka kita pun dapat menikmati euforia dan kesenangannya walaupun nggak banyak gitu. Tapi ya lumayan lah ya daripada nggak sama sekali. Nah itu biasanya salah satu cara yang saya lakukan, dalam menghadapi FOMO ini. Namun harus diingat bahwa cut loss dan disiplin itu harus dilakukan ketika saham udah bergerak berlawanan arah. Jadi ketika harga udah bergerak turun, apapun alasannya kita harus lakukan cut loss. Gitu. Kemudian ada lagi yang bertanya gini, kalau udah nyangkut gimana kok jadi? Nah ini pasti kalian bakal tanya ya, kalau misalnya udah terlanjur beli kemudian nyangkut gimana? Nah menurut saya kalian harus tahu dulu saham yang kalian beli itu fundamentalnya kayak gimana. Jadi sebagus apapun saham, jika udah over value, maka market itu pasti akan menyesuaikan harganya. Jadi ketika market harganya udah ketinggian, padahal market hanya misalnya harga sekarang udah 3.000 atau 4.000, padahal harga secara value-nya market itu hanya harganya sekitar 2.000 atau 2.500, maka nanti pasti market akan menyesuaikan harganya. Jadi ketika ada itu pasti akan terjadi koreksi harga. Nah kalau itu terjadi, itu kalau saham yang fundamentalnya bagus gitu. Apalagi kalau saham yang jelek fundamentalnya, pasti akan balik lagi ke harga dasarnya gitu. Jadi solusi sebenarnya cuma satu, yaitu harus cut loss secepat mungkin dengan minimal damage yang sekecil-kecilnya. Jadi supaya kalian tidak terlalu parah, jadi kalian harus lakukan cut loss cepatnya gitu. Namun untuk saham memiliki fundamental yang baik, fundamental yang bagus, ada latar belakang yang lebih baik, nah mungkin kalian bisa tunggu di support yang terdekat, ya, support yang terkuat dia. Jadi setelah dia turun, nanti ada area di mana dia akan mantul, ada support. Nah ketika dia mantul itulah kalian lakukan average lot sebesar 2 kali dari jumlah lot yang kalian miliki. Jadi kalau kalian misalnya beli awalnya 10 lot, maka lakukan pembelian idealnya 20 lot, jadi 2 kali ya, supaya average kita itu jadi turun, ya lebih cepat, sehingga ketika harga itu nanti mantul naik terjadi technical rebound, maka kita bisa keluar dengan minimal kita bisa loss-nya kecil atau bisa break even dengan cepat, supaya kita terhindar dari loss yang lebih parah. Nah seperti itu ya kurang lebih. Nah demikian tadi sharing saya tentang FOMO ini. Saya harap teman-teman bisa mengambil faedahnya, bisa mengambil pelajaran dari apa yang udah kalian alami. Ya kalau kalian sedang mengalaminya atau sedang berada dalam kondisi seperti ini, mungkin boleh sharing di kolom komentar di bawah. Ya, oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini biar makin banyak yang dapat info ini dan terbebas dari FOMO. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan dan sukses selalu.